Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Kisah kali ini melanjutkan bab sebelumnya dengan ketegangan yang semakin memuncak. Cerita dibuka dengan adegan mengejutkan. Chopper Gaban, sang pejuang legendaris, terhempas keras ke dunia bawah setelah tubuhnya ditembus oleh serangan panah Gunko. Namun, serangan itu bukan karena Gaban kalah dalam pertarungan. Bukan juga karena dia lengah. Kebenaran jauh lebih pahit. Gunko menyandera Kalen untuk memaksa Gaban menyerah. Sebagai seorang ayah, Gaban tidak punya banyak pilihan. Jika dia melawan, nyawa anaknya akan melayang tanpa ampun. Maka, dengan rasa sakit yang mendalam dan harga diri yang dikorbankan, ia merelakan tubuhnya menjadi sasaran panah demi menyelamatkan darah dagingnya. Tubuh Gaban yang tak sadarkan diri kemudian jatuh ke dunia bawah, namun ia diselamatkan oleh Luffy yang kebetulan berada di tempat yang sama. Luffy menangkap tubuh Gaban tepat sebelum menghantam tanah keras, menyelamatkannya dari cedera parah. Di tempat itu juga hadir para pejuang tangguh lainnya, Zoro, Sanji, Hajrudin, dan seluruh kru bajak laut New Giant Warrior. Salah satu anggota kru Hajrudin segera memberikan pertolongan pertama pada Gaban. Tak jauh dari lokasi jatuhnya Gaban, kedua kapak legendaris miliknya juga ikut terjatuh. Zoro, yang mengenali kapak itu sejak insiden di Castle Aurus, mengungutnya dan meletakkannya di sisi tubuh Gaban. Namun, ada sesuatu yang aneh. Saat Zoro menyentuh kapak itu, dia merasakan getaran asing yang sangat familiar, mirip ketika pertama kali menyentuh pedang terkutuk Kitetsu. Aura misterius yang terpancar dari kapak Gaban bukan aura senjata biasa. Bisa disimpulkan, itu adalah senjata legendaris, senjata terkutuk yang hanya bisa digunakan oleh sosok luar biasa seperti Gaban. Kapak itu tampaknya telah menyatu dengan jiwa Gaban, dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Di tengah keheningan yang mencekam, Loki angkat bicara. Ia mengatakan bahwa Gaban adalah satu dari sedikit orang yang kekuatannya diakui olehnya. Ucapan itu mencerminkan betapa besar rasa hormat Loki kepada Gaban. Tapi kini, dia merasa heran. Bagaimana mungkin seseorang sehebat Gaban bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Salah seorang raksasa menjawab dengan suara berat. Mereka belum tahu apa yang sedang terjadi di atas sana. Dunia sedang kacau dan apapun bisa terjadi. Gaban masih terbaring tak sadarkan diri, belum mampu menjelaskan bahwa kekalahannya bukanlah karena kelemahan, melainkan pengorbanan. Namun, perlahan tubuh Gaban mulai menunjukkan gerakan kecil. Jari-jarinya bergerak pelan, napasnya mulai lebih teratur, tanda bahwa ia akan segera sadar. Sementara itu, di dunia matahari, terjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Gunko, sang ksatria suci, baru saja dirasuki oleh entitas mengerikan, Imu Sama. Dalam bab sebelumnya, Imu Sama sempat mengambil alih kesadaran Gunko untuk menyampaikan pesan kepada para ksatria suci lainnya bahwa Mary Joyce sedang diserang dan terbakar. Imu Sama menginstruksikan agar misi di Pulau Elbaf segera diselesaikan. Setelah misinya selesai, Imu Sama keluar dari tubuh Gunko. Tapi akibatnya sangat fatal. Energi Gunko terkuras habis hanya karena menampung kesadaran Imu Sama dalam waktu yang singkat. Gunko jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, matanya kosong menatap tanah.
betapa luar biasanya kekuatan Imu Sama sampai-sampai tubuh sekuat Gunko tak sanggup menahannya. Somers yang kini telah pulih berkat kekuatan penyembuhan Imu Sama menyadari penderitaan Gunko. Ia berkata dengan lirih bahwa ia mengerti rasa sakit itu, namun misi harus terus berlanjut. Gunko mencoba berdiri sambil menahan tubuh yang terasa remuk. Tapi pikirannya diliputi kebingungan karena dalam pikirannya muncul sekelebat kenangan aneh, kenangan yang melibatkan Brook. Gunko merasa pernah mengenal Brook di masa lalu. Namun memori itu kabur seperti bayangan dalam kabut tebal. Diyakini bahwa ingatan itu berasal dari masa sebelum Gunko direkrut menjadi ksatria suci. Setelah perekrutan, ia mengalami pencucian otak oleh Imu Sama, membuat banyak kenangan lamanya terkubur. Tapi memori itu belum benar-benar hilang. Jika ada pemicu kuat, seperti pertemuan dengan Brook secara langsung, maka semuanya bisa kembali. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin Gunko menyadari siapa dirinya yang sebenarnya dan berbalik melawan Somers serta Gillingham. Tak jauh dari lokasi tersebut, api mulai menjalar di sekolah walrus dan perpustakaan burung hantu. Para kru topi Jeremy yang sebelumnya tertangkap kini berhasil membebaskan diri. Mereka segera bergerak menuju lokasi kebakaran. Sesampainya di perpustakaan, Jinbei memanfaatkan awan yang melayang rendah di sekitar Elbaf untuk menciptakan aliran air dan memadamkan api. Meski dia manusia ikan, Jinbei tidak mampu menciptakan air. Yang bisa ia lakukan hanyalah memanipulasi air yang sudah ada. Untungnya, langit Elbaf dipenuhi awan lembab yang bisa dia manfaatkan. Setelah itu, mereka bersiap menuju sekolah walrus untuk memadamkan api di sana juga. Namun, Robin menahan langkahnya. Ia berkata bahwa dirinya harus masuk ke perpustakaan lebih dulu untuk menyelamatkan buku-buku kuno yang berisi kebenaran dunia. Ia tidak rela literatur penting itu musnah dilalap api. Buku-buku itu adalah kunci untuk mengungkap misteri dunia, dan Robin siap mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan mereka. Di tempat yang jauh dari sana, perhatian dunia kini beralih ke kantor redaksi koran World Economic News milik Morgans. Koran itu kini dipenuhi ketegangan. Morgans baru saja menerima kabar dari informannya. Mary Joyce sedang diserang oleh pasukan revolusi. Seseorang yang menyaksikan semua ini mengakui betapa hebatnya Morgans dalam memperoleh informasi. Tak butuh waktu lama sejak insiden itu terjadi, Morgans sudah tahu. Kabar tersebut membuat sang burung besar penuh semangat. Ia tahu ini akan jadi berita utama yang meledak esok hari. Vivi dan Wapol yang berada di sana pun tercengang. Vivi, putri kerajaan Alabasta, menyadari betapa gilanya aksi menyerang markas utama pemerintah dunia secara langsung. Ia juga terlihat gelisah, wajahnya menyiratkan kekhawatiran mendalam akan keselamatan Sabo. Alasan mengapa Vivi begitu mengkhawatirkan Sabo bukanlah tanpa dasar. Beberapa waktu sebelumnya, Wapol dalam momen yang sangat langka dan penuh tekanan mengungkapkan sebuah kebenaran besar yang ia simpan setelah melihat langsung apa yang terjadi di ruang takhta kosong. Rahasia itu menghancurkan semua narasi yang selama ini dipercaya dunia. Ternyata bukan Sabo yang menghabisi Raja Kobra seperti yang diberitakan dan digembar-gemborkan oleh media dan pemerintah dunia. Justru sebaliknya, di dalam ruangan penuh konspirasi itu, Sabo dan Raja Kobra bahu-membahu saling melindungi satu sama lain dari serangan mematikan para Gorosei dan satu sosok misterius yang duduk di atas takhta kosong, sosok yang selama ini disangka tidak pernah ada, Imu Sama. Kebenaran itu membuka mata Vivi. Ia tak lagi menyimpan dendam kepada Sabo. Luka kehilangan ayahnya masih menganga, namun sekarang ia tahu bahwa Sabo
bukanlah pelaku, melainkan seorang sahabat, seorang pelindung. Maka wajar jika kini hatinya diliputi kekhawatiran yang mendalam ketika mendengar bahwa pasukan revolusi nekat melakukan penyerangan langsung ke jantung pemerintah dunia, Marijoid. Serangan yang bisa menelan korban, bisa menghancurkan harapan, bahkan bisa mengakhiri hidup siapapun yang terlibat, termasuk Sabo. Sementara itu, ketegangan dunia semakin merambat ke berbagai penjuru. Pulau Karaibari, markas besar Cross Guild, kembali disorot. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, Cross Guild tengah berada dalam situasi genting. Mereka menjadi target serangan frontal dari armada besar Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Laksamana Ryokugyu. Armada itu tidak main-main. Ia membawa beberapa serafim dan sejumlah Vice Admiral elit. Mihawk, Crocodile, dan para petinggi baru organisasi pun mulai turun tangan menghadapi serangan itu. Namun Bagi, meski menjadi salah satu pemimpin, memilih untuk memantau situasi dari kejauhan. Dia sadar terjun ke pertempuran dalam skala seperti itu bisa membawa bencana besar baginya. Di tengah situasi yang memburuk, seorang anak buah datang menghampiri Bagi, memberitahu bahwa ada panggilan penting dari Denden Mushi. Bagi segera menuju ruang komunikasi untuk menjawabnya. Ternyata yang menghubungi adalah seorang pemimpin dari organisasi bawah tanah yang berafiliasi dengan Cross Guild. Orang itu membawa kabar panas. Marijois diserang oleh pasukan revolusi. Baginya, ini bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah peristiwa yang akan mengubah wajah dunia. Ia memperingatkan Bagi agar Cross Guild bersiap, karena hasil dari perang ini akan memengaruhi keseimbangan kekuatan global. Bagi dengan suara berat menjawab bahwa mereka akan memikirkan hal itu nanti. Saat ini, prioritas utama mereka adalah bertahan dari serangan Angkatan Laut. Mendengar itu, si pemimpin organisasi bawah tanah tampak terkejut. Ia bahkan menawarkan bantuan. Namun, Bagi menolak secara halus. Untuk sekarang, belum perlu, katanya. Karena sejauh yang aku lihat, pihak kami masih cukup unggul. Di tempat lain, kerajaan Dressrosa menjadi pusat perhatian. Sejak beberapa kerajaan menarik diri dari afiliasi pemerintah dunia, Raja Riku memimpin sebuah pertemuan besar dengan para pemimpin kerajaan-kerajaan independen. Di tengah rapat, laporan datang bahwa Marijois sedang diserang. Kabar itu membuat ruangan berguncang oleh kekagetan dan kecemasan. Mereka mulai mendiskusikan segala kemungkinan. Apakah ini awal dari revolusi besar? Akankah dunia berubah total? Tanpa mereka sadari, beberapa agen CP0 menyelinap ke dalam wilayah kerajaan. Beruntung, Leo melihat keberadaan mereka dan langsung bergerak untuk melapor kepada Kiros dan yang lainnya. Kisah pun berpindah ke pusat kekacauan, Marijois. Di sana, Dragon, Sabo, dan sebagian besar komandan pasukan revolusi telah tiba. Dari bawah Red Line, lebih banyak pasukan revolusioner mulai memanjat dan menembus pertahanan. Keadaan semakin kacau. Agen CP0, termasuk Rob Lucci, Kaku, dan anggota lama kini turun ke medan tempur. Rob Lucci memasuki mode awakening untuk menghadapi Karasu. Namun Karasu dengan gaya bertarung yang tidak konvensional dan penuh kejutan membuat Rob kewalahan. Di sisi lain, Kaku menghadapi Ivankov. Namun kemampuan unik Ivankov yang mengacaukan ritme pertempuran membuat Kaku tak mampu mendominasi. Dragon sendiri tampil sangat dominan. Dengan kekuatan anginnya, ia menyingkirkan para agen CP0 dalam satu serangan hebat yang membuat mereka terpental, menghancurkan bangunan-bangunan Marijois. Para agen itu tumbang, tak berdaya. Mereka bukan tandingan Dragon. Tak lama, para ksatria suci yang awalnya berada di luar Marijois dipanggil kembali oleh Imu sama melalui sihir teleportasi. Mereka kini terbagi dua. Satu kelompok bertugas menghalau pasukan revolusi, dan satu lagi
mengevakuasi kaum Tenryubito. Shamrock, salah satu ksatria elit, terlihat menatap tajam ke arah Sabo dari kejauhan. Tatapan yang syarat dendam, karena sebelumnya mereka sempat bertarung sebelum pertempuran itu terganggu oleh ledakan di pelabuhan. Kini, Shamrock tampaknya ingin menyelesaikan duel yang tertunda. Kamera cerita kemudian berpindah ke Pulau Egghead. York, klon Vegapunk, hendak mengirim sebagian Mother Flame ke Mary Joyce atas perintah Gorosei. Namun, Lindbergh dan pasukannya mencegah hal itu. Dalam pertarungan cepat di laboratorium, York melepaskan tembakan lebih dulu, tapi Lindbergh berhasil menghindar dan membalas dengan gerakan cepat, menjatuhkan York ke lantai. York ketakutan, namun Lindbergh menegaskan bahwa ia hanya ingin menangkap dan menginterogasinya. Tujuannya adalah merebut Mother Flame, bahan bakar utama senjata kuno Uranus. Ini semua bagian dari rencana besar Dragon. Ia telah mengantisipasi bahwa pemerintah dunia mungkin akan menggunakan Uranus, senjata pemusnah massal, untuk melawan revolusi. Maka ia mengirim Lindbergh untuk merebut bahan bakarnya. Kini, senjata itu tidak bisa digunakan Imu Sama. Bahkan, ada kemungkinan Dragon berencana merebut Uranus sepenuhnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Itulah berbagai momen penuh ketegangan dan perubahan besar yang terjadi dalam chapter 1150. Dunia One Piece kini benar-benar berada di ambang perubahan paling besar dalam sejarahnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.